Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda serta anak-anakku yang bapak banggakan dan cintai. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kalian tetap di rumah aja. Dan hari ini kita akan belajar 5 kerajaan Islam tertua di Nusantara. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe Kabar Harun hari ini karena gratis dan gak ada ruginya. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak sebuah kerajaan Islam yang berdiri sejak 840 sampai 1292 Masehi yang berada di Aceh Timur. Kerajaan ini dimulai pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan ini juga dikenal dengan Negeri Perlak karena menjadi penghasil kayu perlak, kayu yang digunakan untuk membuat kapal. Kerajaan ini terjadi perang saudara antara Sunni dan Syiah. Wilayah Perlak dibagi menjadi dua. Adapun dua bagian, yakni wilayah pesisir dipimpin kaum Syiah, wilayah pedalaman dipimpin Sunni. Namun tahun 1292 kerajaan ini disatukan kembali dengan kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, kerajaan Gapi atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Ternate telah berdiri sejak 1257 Masehi. Kerajaan ini terletak di Ternate. Awal mulanya kerajaan ini berdiri dimulai dengan banyak dikunjungi para pelancong dan pedagang. Karena Ternate sangat strategis yang berada di antara Sulawesi dan Papua. Bab Mansur Malamo adalah raja pertama kerajaan Ternate yang diangkat menjadi seorang raja untuk mengatur jalur perdagangan kala itu. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi yang berada di kawasan pesisir timur Aceh atau sekarang Loksmawe. Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertama dalam kerajaan ini. Dalam catatan sejarah, ada dua tokoh musafir yang menuliskan adanya kerajaan ini, yakni Ibnu Battuta dalam bukunya berjudul Rihla Ilal Masyriq yang artinya perjalanan ke timur, serta Laksamana Cheng Ho. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang masih bisa dilihat dan dijumpai adalah kompleks makam Sultan Nasriyah di Kecamatan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Utara, serta pecahan keramik dan gerabah. Dilanjutkan lonceng cakradonya yang tingginya 125 cm dan lebar 75 cm yang diberikan oleh Laksamana Cheng Ho dalam lawatannya ke Samudra Pasai. Yang keempat, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam ternama dari Jawa Barat yang berdiri sejak 1430 sampai 1677 Masehi. Awal mulanya kerajaan ini berawal dari Pangeran Cakrabuana yang berasal dari Kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana menyerahkan wilayah Cirebon ke Syarif Hidayatullah sebagai jalur dakwahnya. Melihat Syarif Hidayatullah membangun masjid di Cirebon serta semangat untuk menyebarkan agama Islam. Perkembangan kerajaan Cirebon. Di bawah pemerintahan Syarif Hidayatullah, kerajaan Cirebon memiliki perkembangan yang sungguh pesat, serta penyebaran Islam pun semakin luas. Kala itu, kerajaan Demak yang di bawah pimpinan Fatahillah menyerang Portugis di Sunda Kelapa, dan kerajaan Cirebon pun mengirim bantuan untuk menyerang Portugis. Yang kelima, Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad 15. Adapun letak kerajaan ini berada di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak, Jawa Tengah. Adapun raja pertamanya adalah Raden Patah atau Pangeran Seberang Lor, seorang saudagar berasal dari Palembang yang memutuskan untuk mengabdi dan belajar kepada Sunan Ampel. Seiring berjalannya waktu, Raden Patah lalu dinikahi oleh cucunya Sunan Ampel bernama Nyai Ageng Maloka. Setelah itu ia diminta membuka hutan Bintoro untuk dijadikan perkampungan dan tempat menyebarkan ajaran Islam. Perlahan-lahan daerah tersebut menjadi pusat keramaian dan perdagangan. Selanjutnya para wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah sebagai Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Demikian pembelajaran hari ini tentang kerajaan Islam di Nusantara
Jangan lupa cuci tangan sesering mungkin dan jaga pola hidup sehat, serta kumpulkan tugasnya di link bawah ini. Dadah.